Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dalam mata kuliah penganggaran perusahaan di pertemuan kelima, yaitu tentang budget bahan mentah. Budget bahan mentah ialah semua budget yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah atau bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Dalam tambahan materi kali ini, saya akan menambahkan materi tentang penyusunan anggaran bahan mentah, di mana anggaran bahan mentah atau bahan baku harus dibandingkan dengan aktual bahan baku baik dalam pembeliannya maupun dalam penggunaannya. Hasil perbandingan itu akan menghasilkan berbagai varian, antara lain varian pembelian barang atau bahan, varian kuantitas barang, varian bauran barang, dan varian hasil bahan atau varian hasil barang. Contoh kasusnya adalah terdapat perusahaan XYZ memiliki data bahan mentah sebagai berikut. Pabrik memiliki biaya standar untuk 1 ton per 120 ton produk jadi, yaitu bahan baku A 60 ton, B 50 ton, dan C 21 ton. Harga standar bahan baku per ton A-nya adalah Rp53, untuk B Rp45, dan untuk C adalah Rp35. Kalkulasi biaya standar bisa kita lihat di tabel, di mana di sini material A, kuantitas standar unitnya adalah 60, atau kuantitas standar unit per material A adalah 60, kemudian untuk material B 50, dan untuk C adalah 21. Jumlah total kuantitas standar unitnya adalah 131. Sedangkan harga standarnya untuk produk A adalah 53, untuk produk B 45, dan untuk produk C adalah 35. Oleh karena itu, total biayanya untuk produk A adalah 60 dikalikan 53, Rp3.180. Kemudian untuk produk B, 50 dikalikan 45 rupiah, Rp2.250. Kemudian untuk total material C-nya adalah 21 dikalikan 35 rupiah, Rp735. Sedangkan jumlah totalnya adalah Rp6.165. Biaya per unit total berdasarkan input 131 unit adalah 6.165 dibagi 131 sama dengan biaya per unitnya untuk ini adalah 47,606. Sedangkan untuk biaya per unit total berdasarkan input untuk yang 120 unit adalah 6.165 dibagi 120 sama dengan Rp51,38. Kemudian perusahaan melakukan pembelian bahan baku untuk produk A 3.000 ton, harga per unitnya adalah Rp55, kemudian 2.200 ton, harganya per unit Rp48, dan 600 ton per unitnya adalah Rp33. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk produk A 1.820 ton, untuk produk B 1.300 ton, dan untuk produk C adalah 640 ton. Penyimpangan bahan baku dicatat pada saat pembelian bahan baku. Pabrik dalam periode akuntansi 1 tahun output real yang dihasilkan adalah 3.500 ton semen jadi yang siap dijual di pasar. Perhitungan penyimpangan bahan baku bisa dilihat di dalam tabelnya. Untuk material A, pembelian unitnya adalah 3.000, kita kalikan harga standarnya Rp53, sedangkan harga aktualnya adalah Rp55. Sedangkan untuk produk B 2.200, harga standar 45, harga aktualnya adalah 48. Sedangkan untuk produk material C 600 unit, harga standarnya 35, untuk harga aktualnya adalah 33. Harga varian untuk kolom berikutnya itu didapat dari harga aktual dikurangi harga standar, yaitu minus Rp2. Sedangkan untuk produk B 45 dikurangi 48 adalah minus 3. Untuk produk C, harga standarnya adalah 35 dikurangi harga aktualnya 33, positif ya Rp2. Total variannya 3.000 dikalikan minus 2, minus 6.000. Untuk produk B-nya 2.200 dikalikan minus 3, minus juga 6.600, sedangkan produk C positif. Di sini 600 dikalikan varian harganya Rp2, totalnya adalah 1.200.
Jumlah penyimpangan harga pembelian bahan baku total dari variannya adalah minus 11.400. Ini minus ya, jadi tidak menguntungkan. Kemudian untuk perhitungan penyimpangan bauran bahan bakunya, kita lihat di tabelnya. Untuk material A, itu kuantitas yang digunakan atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk material A adalah 1820, sedang untuk B 1300, dan untuk material C adalah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi 640. Jumlah totalnya adalah 3760. Kemudian kita akan menghitung standar kuantitas berdasarkan standar output. Di sini 60 adalah kuantitas standar unitnya dibagi total dari kuantitas standar unit 131 dikalikan total dari bahan baku yang digunakan dalam proses produksi 3760. Hasilnya adalah 1722,14. Sedangkan untuk produk B 50 adalah kuantitas standar unit untuk produk B 50 dibagi totalnya 131 dikalikan 3760. Hasilnya adalah 1435,11. Sedangkan produk untuk material C adalah 640. Itu standar kuantitas berdasarkan standar unitnya, berdasarkan standar output, adalah kuantitas standar unit produk C21 dibagi totalnya 131 dikalikan 3760, hasilnya adalah 602,75. Untuk kolom berikutnya adalah varian kuantitas. Varian kuantitas adalah standar kuantitas berdasarkan standar output dikurangi dengan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Jadi 1722,14 dikurangi 1820 minus hasilnya adalah minus 97,86. Untuk produk B 1435,11 dikurangi 1300, ini positif ya, positif 135,11. Sedang untuk produk C varian kuantitasnya adalah 602,75 dikurangi 640 minus 37,25. Kemudian varian kuantitas yang sudah kita peroleh tadi kita kalikan dengan harga standarnya. Untuk harga standar A adalah 53, untuk standar material B-nya adalah Rp45 dan untuk harga standar produksi adalah Rp35. Makanya total variannya dalam rupiah adalah varian kuantitas dikalikan harga standarnya. Minus 97,86 dikalikan Rp53, hasilnya adalah minus 5.186,72. Untuk produk B, varian kuantitasnya 135,11 dikalikan Rp45 sama dengan positif ya, 6.080,15. Sedang untuk produk C adalah 37,25 negatif dikalikan Rp35, hasilnya negatif 1003,82. Jumlah varian bahan bakunya adalah minus 410,38. Kemudian kita lihat di kotak merah, perhitungan penyimpangan hasil bahan baku. Di sini standar outputnya adalah 3760, ini adalah total bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dibagi total kuantitas standar unitnya adalah 131 dikalikan 120, ini adalah output real untuk biaya standar 1 tahun untuk pabrik dalam periode akuntansi. Sama dengan hasilnya 3444,27. Sedangkan aktual outputnya atau output real yang dihasilkan pabrik dalam periode akuntansi 1 tahun adalah 3.500. Penyimpangannya di sini menguntungkan karena hasilnya positif, di mana aktual output dikurangi standar outputnya. Hasilnya ada 55,73. Untuk menghitung nilai penyimpangan itu adalah 55,73 dikalikan 51,38, yaitu biaya per unit total berdasarkan input 120 unit. Hasilnya adalah 2863,16. Nilainya positif ya, jadi di sini adalah menguntungkan. Demikian tambahan materi untuk mata kuliah penganggaran perusahaan di pertemuan yang kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.